dulu. Baik. Baik Bapak, perkenalkan saya Salsa sebagai ahli gizi yang akan membantu Bapak pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin menanyakan tentang nama panjang Bapak siapa dan usia Bapak pada saat ini berapa? Pagi, nama saya Sulaiman dan usia saya yaitu 68 tahun. Baik Bapak Sulaiman, sebelumnya bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah cukup baik, cuma kadang masih pusing. Baik Pak, jadi tujuan kita melakukan konseling pada saat ini itu untuk mendiskusikan pola makan Bapak yang sesuai dengan kondisi Bapak pada saat ini juga, terutama pada tekanan darah Bapak agar lebih bisa terkontrol. Semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia ya Bapak, jadi nanti saya akan merahasiakan kondisi Bapak dan Bapak bisa menceritakan semuanya tentang pola makan Bapak juga pada pagi hari ini. Jadi Bapak tidak perlu sungkan untuk menceritakan semuanya. Saya izin menanyakan beberapa hal ya Bapak pada saat ini. Untuk berat badan Bapak pada saat ini 58 kg dan tinggi badan Bapak 155 cm. Apakah benar? Iya, betul. Baik. Apakah Bapak pernah melakukan pengecekan tekanan darah? Sering, katanya sih tinggi. Baik Bapak, apakah ada keluhan seperti pusing, leher kaku atau cepat lelah? Iya, kadang pusing dan cepat capek. Baik, untuk aktivitas sehari-hari yang Bapak lakukan itu seperti apa? Lebih sering di rumah, nonton TV, atau kadang juga jalan pagi. Sekarang saya ingin tahu tentang pola makan Bapak dalam sehari-hari. Biasanya dalam satu hari itu Bapak mengkonsumsi berapa kali sehari? Biasanya 2-3 kali. Makanan seperti apa yang Bapak suka? Saya suka yang ada kecap-kecapnya dan juga sama telur. Selain itu, apakah Bapak suka mengkonsumsi makanan asin dan gurih? Iya, lumayan suka. Baik Bapak, dari hasil yang sudah saya dapatkan, kondisi Bapak termasuk mengalami hipertensi. Dari mana itu makanan yang Bapak konsumsi juga berpengaruh untuk hipertensi ini. Selain pola makan itu tadi, yang sudah Bapak ceritakan tadi, pola makannya tinggi garam, itu juga berpengaruh terhadap hipertensi. Oh, begitu ya. Betul Bapak, hipertensi ini dapat dipengaruhi dari pola makan Bapak tadi yang konsumsi garam berlebih dan juga Bapak kurangnya mengkonsumsi sayur dan buah ya, serta aktivitas fisik juga yang kurang. Hal itu kalau tidak dikontrol atau Bapak tidak melakukan konseling pada pagi hari ini bisa berpengaruh terhadap kondisi kesehatan Bapak lain, bisa menyebabkan stroke atau kondisi jantung lainnya. Wah, jadi harus hati-hati ya. Betul sekali Bapak. Baik, jadi saya sarankan untuk Bapak melakukan diet DASH, yaitu pola makan untuk menurunkan tekanan darah. Baik, diet Seperti apa itu, Nak? Baik, diet DASH sendiri itu mengkonsumsi dengan rendah garam, mengkonsumsi sayur dan buah, serta protein rendah lemak, serta goreng-gorengan itu juga harus dihindari. Saya jelaskan sedikit tentang makanan yang dianjurkan serta makanan yang tidak dianjurkan. Untuk makanan yang dianjurkan itu bisa menggunakan nasi merah, kentang, atau jagung. Untuk karbohidratnya, untuk proteinnya bisa menggunakan ikan, ayam tanpa kulit, daging yang tidak berlemak, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Untuk lemak yang digunakan itu lebih baik menggunakan minyak zaitun, itu yang diperbolehkan, tetapi dengan jumlah yang sedikit juga Bapak. Lalu untuk buah-buahan itu bisa bermacam-macam, sayuran juga bisa bermacam-macam. Misalnya Bapak ingin menambah dengan susu, bisa menggantinya dengan susu skim. Lalu untuk makanan yang tidak dianjurkan itu bisa seperti makanan tinggi garam, ikan asin atau sayur dan buah yang kaleng-kaleng atau sosis, nugget itu juga harus dihindari. Tentunya dengan goreng-gorengan berlebih itu harus dihindari juga Bapak. Saya izin menjelaskan sedikit tentang isi piringku sendiri ini Bapak. Jadi di piring itu dapat dibagi menjadi dua. Yang sebelah kiri dari Bapak ini bisa diisi dengan makanan pokok dan lauk-lauk. Lalu sebelah kanan diisi dengan sayur dan buah-buahan. Untuk makanan pokok sendiri itu sebelah kanan dibagi menjadi dua.
yang besar ini sepertiga itu berisikan makanan pokok, yang kecil ini 2/3 berisikan lauk pauk. Untuk sebelah kanannya berisikan sayur dan buah, untuk sayurannya itu setengah dan juga 2/3 buah-buahan. Jadi saya izin jelaskan sedikit tentang contoh menu sehari. Dengan kondisi Bapak ini pola bisa menggunakan nasi tim ya Bapak, dan sifatnya kan dengan kondisi Bapak pada saat ini juga Bapak bisa menggunakan nasi tim dengan ukuran besar sekitar 200 segini Bapak untuk sarapannya. Lalu misal Bapak menggunakan ayam, bisa menggunakan bagian dada sekitar 60 gram. Lalu sayurannya bisa menggunakan tumis-tumisan. Misal Bapak menggunakan 2 sendok makan itu sekitar 20 gram. Bisa menggunakan tahu juga, tahu kubus juga bisa. Lalu untuk sayurannya bisa menggunakan jajanan seperti lumpia lumpia basah itu juga bisa 1 buah saja. Lalu untuk makan siangnya kembali lagi ke nasi tim dengan ukuran yang sama, bisa menggunakan ikan bagian badannya saja, lalu diberi bumbu jahe gitu, dengan tahu juga bisa, dengan sayuran kangkung atau tumis sayur-sayuran lainnya. Apakah ada yang ditanyakan? Saat ini Baik, saya jelaskan sedikit tentang bahan-bahan yang dapat Bapak konsumsi. Untuk buah-buahan itu banyak sekali macamnya, jadi Bapak bisa mengkonsumsi semuanya kecuali yang bergas seperti durian dan nangka. Lalu untuk sayur-mayur juga bisa Bapak konsumsi semua kecuali yang bergas seperti kubis, kol, itu harus dihindari. Lalu untuk karbohidratnya sendiri itu bermacam-macam. Misal Bapak bosan dengan nasi tim, bisa menggantinya dengan kentang atau nasi merah, itu bisa. Untuk lauk-lauknya itu bisa menggunakan daging ayam tanpa kulit, ikan-ikanan, atau daging sapi tanpa lemak. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jadi tujuan kita dari yang sudah saya jelaskan itu untuk menurunkan tekanan darah Bapak, menjaga kesehatan Bapak dalam jangka panjang. Sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk mengurangi makanan asin dan goreng-gorengan? ya, saya coba belajar. Bagus sekali Bapak, kita lakukan dengan bertahap ya Bapak supaya tidak berat untuk Bapak lakukan. Apakah Bapak bersedia untuk 2 minggu lagi datang kembali ke sini? Ya, Jadi nanti akan kami lakukan pemantauan tentang tekanan darah Bapak, pola makan Bapak, keluhan pusing Bapak, itu nanti kita akan pantau dalam 2 minggu ke depan. Bapak juga bisa mencatat makanan dalam sehari-harinya untuk kita lakukan evaluasi bersama saat kontrol berikutnya Bapak. baik. Sebelum saya menutup konseling pada pagi hari ini, bisa Bapak ulang apa saja yang harus Bapak lakukan dalam konseling dalam melakukan diet yang akan Bapak lakukan? Mengonsumsi minyak garam dan menghindari gorengan terlebih Benar sekali Bapak. Terima kasih sudah melakukan konseling pada pagi hari ini. Terima kasih juga sudah menceritakan semuanya kepada saya. Saya harap Bapak dapat melakukan dietnya dengan teratur supaya bisa terjadi perubahan. Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf jika ada perlakuan saya atau perkataan saya yang menyinggung Bapak. Mohon maaf jika ada salahnya. Terima kasih Bapak, semoga cepat pulih. Terima kasih banyak.